Salam selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan saat ini kami mau memulainya dengan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan ayat perenungan kita terambil dari Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lukas 21 ayat 1 sampai 4 mengenai persembahan seorang janda miskin. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin sepintas kita berpikir, mengapa ajaran Tuhan Yesus seakan-akan lebih pro dengan orang-orang miskin daripada orang-orang kaya. Tetapi jika dilihat lebih dalam, ternyata teks yang singkat ini yang telah kita baca tadi memiliki pemaknaan yang begitu dalam. Di sini Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah pandangan yang kontras. Di antara orang-orang kaya yang datang ke bait Allah untuk memberikan persembahan, ternyata ada satu orang janda yang disebut miskin yang juga memberikan persembahan ke bait Allah. Nah, bagaimana janda miskin ini bisa teridentifikasi? Nah, Bapak Ibu Saudara, pada masa itu biasanya seorang janda akan terlihat dari pakaiannya, dan kemungkinan besar penampakan perempuan ini yang tercatat dalam kitab Lukas ini juga sangat memperlihatkan identitasnya. Nah, kemudian di situ juga tercatat bahwa janda ini memberikan 2 peser uang. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah lepton, yang merupakan ukuran koin terkecil pada masa itu. Ini juga bisa menjadi rujukan betapa miskinnya janda ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita secara tidak langsung diajak untuk membayangkan kondisi janda miskin ini. Perempuan pada saat itu sering dipandang sebelah mata. Lebih parahnya, perempuan ini bukan hanya seorang perempuan, tapi dia sudah tidak punya suami. Tidak ada yang menanggung hidupnya lagi. Jadi dia double penderitaannya gitu ya. Nah, kemudian Yesus berkata, janda ini di ayat 4, janda ini sebenarnya memberi seluruh nafkahnya. Nah, Bapak Ibu, tetapi di dalam kekurangannya janda ini masih mau memberikan persembahan ke bait Allah. Ketika memberikan 2 peser uang, ia tidak lagi menimbang-nimbang, nanti saya tidak bisa hidup kalau saya memberikan ini kepada Tuhan. Ia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Mungkin dia tadinya bisa saja dia berpikir, uang ini bisa saja saya tabung supaya saya tidak perlu khawatir dengan hidup saya. Tetapi pun janda ini memilih untuk memberikan hartanya itu dan mempertaruhkan hidupnya pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, inilah salah satu bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh seorang janda miskin ini, yaitu ia memberikan dari kekurangannya. Nah, apakah berarti kita harus jadi miskin dulu supaya persembahan yang kita berikan jauh lebih bernilai di mata Allah? Tentu bukan demikian Bapak Ibu. Bagian ini justru mengingatkan kepada kita bukan soal jumlah besar atau kecilnya yang kita persembahkan, tetapi ini soal ketulusan dan pengorbanan dalam memberi bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak menilai seberapa banyak uang yang kita beri, tapi Tuhan menilai seberapa tulus dan mau berkorbannya kita dalam memberikan sesuatu kepada Tuhan. Tuhan lebih senang orang yang berpikir,
Meskipun sebenarnya saya banyak pengeluaran, tetapi pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan. Meskipun sebenarnya saya sangat sibuk dengan banyak pekerjaan, tetapi melayani Tuhan tetap jadi yang utama dalam hidup saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga sebenarnya yang Tuhan sudah lakukan kepada setiap kita. Meskipun kita kotor oleh karena dosa, tetapi Tuhan tetap menyayangi kita dan mau menyelamatkan kita. Meskipun seringkali kita melakukan kesalahan, meskipun seringkali kita tidak taat kepada Allah, tetapi Ia tetap menegur kita sambil memberkati hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa besarkah pengorbanan yang sudah kita berikan bagi Tuhan? Di tengah kesibukan kita misalnya, adakah kita mau mengorbankan waktu kita untuk melayani Tuhan? Adakah dengan tulus hati kita memikirkan bagaimana pekerjaan Tuhan akan berlangsung di gereja? Apa yang bisa saya perbuat? Bapak Ibu Saudara, biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami membaca dan merenungkan kembali tentang seorang janda miskin yang memberikan persembahannya. Dia memberi dari kekurangannya Tuhan. Namun kami tahu ini bukan soal seberapa banyak dia memberi, tetapi ia memberikan persembahan itu dengan tulus hati Tuhan. Dia berkorban bagi Tuhan. Tuhan, kami mau belajar dari janda ini, biarlah kami juga menjadi orang-orang yang rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan, bahkan kami dengan tulus hati memberikan diri kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.